Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Islamiyah. Hukum nun sukun atau tanwin ada 5. 1. Izhar. Izhar artinya jelas apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Maka hukum bacaannya disebut izhar halki. Contoh: minhu, man, amana. 2. Idgham dibagi menjadi 2. 1. Idgham biguna dan idgham bila guna. Idgham biguna yaitu idgham artinya memasukkan, bi artinya dengan, guna artinya mendengung. Jadi idgham biguna yaitu memasukkan dengan mendengung apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham biguna. Contoh: mayyasha. Idgham bila guna. Idgham artinya memasukkan, bi artinya dengan, la artinya tidak, guna artinya mendengung apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro, maka hukum bacaan disebut dengan idgham bila guna. Contoh: malam mir rabbihim. 4. Iklab. Iklab artinya membalik apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya dengan menukar nun sukun dengan mim. Contoh: mim ba di. 5. Ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 yaitu ta, sa, jim, dal, za, sin, sod, dot, to, dho, fa, qaf, kaf. Maka hukum bacaannya disebut dengan ikhfa hakiki. Contoh: min qablik. Hukum mim sukun atau tanwin ada 3. 1. Idgham mimi. Idgham artinya memasukkan, mimi artinya mim dengan mim. Apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham mimi, maka panjangnya 5 harokat. Contoh: alladzi at'amahum min ju'. 2. Ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar-samar, syafawi artinya di bibir. Jadi ikhfa syafawi yaitu samar-samar di bibir apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya sedikit didengung. Contoh: inna rabbahum bihim. 3. Izhar syafawi. Izhar artinya jelas, syafawi artinya di bibir. Jadi izhar syafawi yaitu terang jelas di bibir apabila ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Maka dipanjangkan jelas. Maka mimnya jelas. Maka cara mimnya jelas. Contoh: naumakum subata. Guna apabila Idgham guna apabila ada mim tasydid atau nun tasydid, maka hukum bacaannya disebut guna, maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Contoh: amma, inna. Mat dibagi menjadi 2. 1. Mat tabi'i dan mat far'i. Mat tabi'i yaitu mat asli, yaitu panjangnya 2 harokat, sedangkan mat far'i yaitu panjangnya lebih dari 2 harokat. Mat tabi'i yaitu panjang apabila ada fathah bertemu dengan alif, apabila ada kasroh bertemu dengan ya sukun, apabila ada dhamma bertemu dengan waw sukun. Mat far'i dibagi menjadi beberapa. 1. Mat wajib muntasil. Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka panjangnya 6 harokat. Contoh: amma yatasaalun. 2. Mat jaiz munfasil. Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat, maka panjangnya 5 harokat. 2 sampai 5 harokat. Contoh: inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. 3. Mat ari diri sukun. Mat ari diri sukun yaitu apabila ada mat tabi'i di akhir ayat, maka panjangnya 4 sampai 5 harokat. Contoh: ar-rahim, rabbil alamin.
Mat liwat yaitu apabila ada mat yang terjadi karena waqaf pada fathatain maka panjangnya 2 harokat. Contoh masrura innahu kana tawwaban. 5. Mat lazim mutakol kilmi. Mat artinya panjang, lazim artinya harus, mutakol artinya berat, kilmi artinya kalimat. Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid maka panjangnya 6 harokat. Contoh al-haqqah. 6. Mat lazim mukhaffaf kilmi. Mat artinya panjang, lazim artinya harus, mukhaffaf artinya ringan, kilmi artinya kalimat. Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf sukun maka panjangnya 6 harokat. Contoh al-an. 7. Mat lazim harfi musyabbah. Mat artinya panjang, lazim artinya harus, harfi artinya huruf, musyabbah artinya aslinya. Apabila ada permulaan surah terdapat 1 atau lebih huruf di depannya. Contoh nun, shad, kaf, min, ain, sin, qaf, lam. Contoh alif, lam, mim. 8. Mat lazim harfi mukhaffaf. Mat artinya panjang, lazim artinya harus, harfi artinya huruf, mukhaffaf artinya ringan. Apabila ada permulaan ayat Al-Quran terdapat selain 8 huruf tadi maka panjangnya 2 harokat. Contoh mat huruf 8 tadi. Contoh hayaqaharo, maka panjangnya 2 harokat. Contoh toha. Matsilah qasira. 9. Matsilat qasira. Matsilat qasira yaitu apabila ada dhamir berharokat dhamma atau kasroh maka hukum bacaannya disebut matsilah qasira, maka panjangnya 2 harokat. Contoh lahu bihim. Matsilah tawilah. Matsilah tawilah yaitu apabila ada dhamir berharokat kasroh atau dhammah bertemu dengan hamzah wasl atau hamzah tidak dalam satu kalimat maka panjangnya 5 harokat. Contoh bihi ayyu sholat. Mat tamkin yaitu apabila ada mat yang didahului oleh huruf ya berharokat kasroh atau tasydid maka panjangnya 2-6 harokat. Contoh illiyin, ummiyin. Mat badal yaitu apabila ada hamzah bertemu dengan mat tabi'i maka panjangnya 2 harokat. Contoh imanu. Mat farqi yaitu apabila ada mat badal bertemu dengan huruf yang berharokat tasydid maka panjangnya 6 harokat. Contoh az-zakaraini. 6. Mat layin apabila ada huruf berharokat fathah diikuti oleh huruf ya sukun atau waw sukun maka panjangnya 2-6 harokat. Contoh waw soif. Qalqala artinya memantulkan huruf. Qalqala dibagi menjadi 2. 1. Qalqala sugro dan qalqala kubro. Qalqala sugro yaitu qalqala kecil yang berada pada tengah ayat, sedangkan qalqala kubro yaitu qalqala besar yang berada pada akhir ayat. Contoh qalqala sugro iqra. Contoh qalqala kubro buruj. Cara membaca lafzul jalalah ada 2. 1. Apabila ada fathah sebelum lafzul jalalah maka dibaca tipis atau tarki. Contoh bismillahirrahmanirrahim. 2. Apabila ada fathah atau dhammah sebelum lafzul jalalah maka dibaca tebal atau tafkhim. Contoh warahmatullah. Cara membaca ro ada 2. 1. Dibaca tipis atau tarki apabila kasroh sebelum ro sukun. Contoh irmi. 2.
dibaca tebal atau tafhim apabila fathah atau dhamma sebelum ro sukun. Contoh, tarmihim. Lam ta'rif. Lam ta'rif adalah alif dan lam. Alif dan lam. Dia berada pada awalan kata kerja atau isim, sehingga disebut dengan ma'rifat. Lam ta'rif dibagi menjadi dua. Satu, lam ta'rif al-qamariyah dan lam ta'rif asy-syamsiyah. Lam ta'rif al-qamariyah yaitu apabila ada huruf al bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yaitu contoh huruf fa, wal al-fajr. Lam ta'rif asy-syamsiyah yaitu apabila ada huruf al bertemu dengan salah satu huruf selain qamariyah. Contoh huruf ta, at-tariq. Waqaf. Waqaf artinya berhenti. Waqaf mim. Waqaf lazim, wajib berhenti. Jim. Waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh tidak. Qaf lam, lebih baik berhenti. Shad lam, lebih baik terus. Lam alif, tidak boleh berhenti. Mu'annaqah, berhenti di salah satu titik tiga. Saktah, berhenti menahan. Sakta berhenti dengan menahan napas 2 harokat. Ta, waqaf mutlak, lebih baik berhenti. Gharibul Quran. Sakta, memutuskan kata sambil menahan napas dengan niat meneruskan bacaan. Terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 1-2. Iwaja qayyima, dibaca iwaja qayyima. Terdapat pada surah Yasin ayat 52. Mimmarqadina hadza, dibaca mimmarqadina hadza. Al-Qiyamah ayat 27. Waqila marraq, dibaca waqila man raq. Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana, dibaca kalla bal rana. Himalah, memiringkan fathah ke kasrah atau memiringkan alif ke arah ya. Terdapat pada surah Hud ayat 41. Majroha, dibaca majreha. Nakal memindah atau menggeser harokat. Terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 11. Bi'sal ismu, dibaca bi'sal ismu. Badal atau ibta, mengganti huruf. Mengganti huruf apabila ada hamzah berharokat kasroh atau tasydid. 1. Mengganti hamzah sukun dengan ya sukun. Terdapat pada surah Al-Ahqaf ayat 4. Fis samawati tuni, dibaca fis samawati tuni. 2. Mengganti huruf shad dengan sin. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 245. Waya besutu, dibaca waya besutu. Terdapat pada surah Al-A'raf ayat 69. Bastotan, dibaca bastotan. Terdapat pada surah At-Tur ayat 37. Bimusaytiruna, dibaca bimusaytiruna. Ismam artinya mencampurkan dhammah pada sukun dan memoncongkan bibir atau mengangkat kedua bibir. Terdapat pada surah Yusuf ayat 11. La ta'manna, dibaca la ta'na. Tashil, memberi kemudahan atau pengucapan hamzah. Terdapat pada surah Fusilat ayat 44. A'jamiyun wa arabiyyun, dibaca a'jamiyun wa arabiyyun. Madfar artinya berbeda. Terdapat pada surah
Al-An'am ayat 143 dan 144. Az-Zakaroyni dibaca Az-Zakaroyni. Terdapat pada surah Yunus ayat 51 dan surah Yunus ayat 91. Al-An dibaca Al-An. Terdapat pada surah Yunus ayat 59 dan surah An-Naml ayat 59. Allah dibaca Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.